Shalom semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Bertemu lagi kita dalam channel ini untuk mempelajari lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Wahyu adalah salah satu buku nubuatan penyingkapan apokaliptik berasal dari kata Yunani yang bermaksud suatu waktu. Nubuatan-nubuatan apokaliptik memberikan kepada manusia wahyu-wahyu khusus dari Allah berdasarkan penglihatan dan mimpi yang diilhamkan Nabi. Penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi ini menggunakan simbolisme yang luas. Simbol-simbol yang menunjukkan kenyataan, melukiskan peristiwa yang akan berlaku atau pesan yang akan disampaikan. Namun, tujuan utamanya adalah untuk memusatkan perhatian kepada peristiwa-peristiwa kepada akhir sejarah manusia di dunia. Dan kerajaan Kristus didirikan untuk selamanya. Kitab ini kadang disebut kitab Wahyu dan kadang disebut kitab Apokalips. Kitab ini diawali dengan perkataan Wahyu Yesus Kristus, yang artinya wahyu yang diberikan oleh Yesus Kristus. Istilah Yunani untuk wahyu adalah apokalipsis. Istilah ini biasanya diterjemahkan dengan wahyu, tetapi dalam bahasa Indonesia modern lebih tepat diterjemahkan pertanyaan Allah. Nah, wahyu adalah satu penyataan yang diungkapkan dan bukan sesuatu yang dirahasiakan. Istilah apokalipsis mempunyai sejarah penggunaannya sebagai berikut. Pertama, penyingkapan kehendak Allah kepada kita untuk dilakukan. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Kedua, penyingkapan kebenaran Allah kepada manusia. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Ketiga, penyingkapan misteri Allah kepada manusia khususnya dalam inkarnasi Yesus Kristus. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Dan yang keempat, secara khusus digunakan dalam arti penyingkapan kuasa dan kekudusan Allah yang akan datang pada hari-hari akhir. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yohanes hidup hingga tua sekali. Ia menyaksikan kebinasaan Yerusalem dan runtuhnya Ka'bah yang megah. Murid terakhir yang masih hidup yang telah berhubungan rapat dengan juru selamat itu, pekabarannya yang memberikan pengaruh yang besar dalam memberikan fakta sebenarnya Yesus adalah Mesias penebus dunia. Tidak seorang pun dapat melihat kesungguh-sungguhannya, dan melalui pengajaran-pengajarannya banyak orang dipimpin untuk berpaling dari kekurang percayaan. Mari kita lihat tahun penulisan kitab Wahyu. Pada zaman kerajaan Kaisar Domitianus di Roma 81 hingga 96, atau pada akhir kerajaan Kaisar Nero 54 hingga 68. Irenaeus mengatakan Wahyu ditulis pada akhir kerajaan Domitianus. Kota Laodikia menganggap sendiri kaya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu
bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tetapi pada masa kerajaan Nero, kota itu terkena gempa bumi tahun 60 hingga 61. Sehingga pada saat itu mereka tidak lagi menganggap dirinya kaya. Penerimaan Kitab Wahyu. Secara khusus, kitab ini ditulis untuk tujuan jemaat tertentu di 7 kota di Asia Kecil, yaitu Provinsi Asia Kecil yang terletak di bahagian barat negara Turki. Tetapi secara umum ditulis untuk setiap orang Kristen. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tujuan utama Kitab Wahyu ditulis. Kitab Wahyu ditulis dan dikirim kepada orang Kristen di 7 jemaat untuk mendorong, menegur, dan membesarkan hati mereka. Yesus mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Mari kita lihat garis besar Kitab Wahyu. Pasal 1, buku Wahyu diperkenalkan. Pasal 2 dan 3, pekabaran Kristus kepada 7 jemaat. Pasal 4 dan 5, buku yang termeterai lama dan penuh misteri dibuka. Pasal 6 dan 7, 4 penunggang kuda dan pemeteraian umat Allah. Dan pasal 8 dan 9, 7 sangkakala. Pasal 10, memakan buku yang manis tapi pahit. Pasal 11, 2 saksi berkabung. Pasal 12, wanita misteri berdiri di atas bulan. Pasal 13 pula, tanda binatang. Pasal 14, pekabaran 3 malaikat. Pasal 15 dan 16, anggur murka Allah. Dan pasal 17 dan 18, Babel, sundal besar. Selanjutnya, pasal 19, penunggang kuda putih mengalahkan binatang itu. Pasal 20, naga dirantai dalam jurang maut selama 1000 tahun. Dan yang terakhir, pasal 21 hingga 22, kota Allah, langit dan bumi
yang baru.